Setelah mendengar keterangan ini, kata beliau, saya berazam, bertekad pada diri saya, tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup saya. Di antara sekian sholat-sholat sunnah ini, mana yang paling diprioritaskan yang terkait erat dengan sholat fardu? Saya ulang, mana yang paling diprioritaskan yang terkait erat dengan sholat fardu? Dan di sini kita berhenti bahasan kita, insya Allah. Maka di antara ragam sholat-sholat sunnah tadi, ada beberapa sholat yang diprioritaskan oleh Nabi SAW, baik siang ataupun malamnya. Saya ambil satu saja untuk malam ini. Satu, ada sholat yang bahkan waktunya dan pahalanya dikaitkan langsung dengan sholat fardu. Dikaitkan langsung. Bahkan waktu penunaiannya itu berdampingan erat dengan sholat fardu. Ada yang dikerjakan setelah sholat fardu, ada yang ditunaikan sebelum sholat fardu. Awas, tolong fokus ya. Kalau masih punya kesempatan mengerjakan, tunaikan ini. Karena Nabi pun memprioritaskannya. Saya ulang, di antara sekian ragam sholat sunnah yang kita tampilkan tadi, ada jenis sholat sunnah yang sangat diprioritaskan oleh Rasulullah SAW. Terlebih karena pahalanya, selain bisa menyempurnakan pahala-pahala yang kurang di sholat fardu, juga memiliki keistimewaan khusus yang tidak ditemukan di sholat-sholat yang lainnya. Baik, pertama, dari sisi waktunya, dia beruntun, nyambung dengan sholat fardu. Sesuatu yang bersambung, akar katanya disebut dengan ratib namanya, ratib. Sesuatu yang tersusun rapi bersambung, ratib. Dari sini muncul kata tertib. Tertib, rapi, beruntun, terurut. Ratib. Kalau Anda ingin jamakkan, misal, ini sholatnya bukan cuma satu waktu. Ya, di subuh ada, zuhur ada, asar ada misalnya. Misal, ya kan? Sampai dengan ke isya. Bentuknya tidak satu, tapi jamak. Maka Anda jamakkan kata ratib menjadi rawatib. Rawatib. Saya turunkan kalimat ini supaya Anda paham betul istilahnya. Jadi jangan sampai Anda menggunakan istilah tapi Anda nggak ngerti dengan kalimatnya. Rawatib. Jadi ada jenis sholat-sholat yang hukumnya sunnah, termasuk nafilah, gambaran tatawwu' yang disebut dengan rawatib karena waktunya tersusun, nempel dengan sholat-sholat fardu, baik dikerjakan sebelum ataupun setelah sholat fardu. Hati-hatilah dengan sholat-sholat ini. Maksudnya sepanjang kita bisa dapat dikerjakan sholat-sholat ini, karena sholat-sholat ini terkait erat langsung dengan sholat fardu, baik menyempurnakan kekurangannya ataupun memiliki keistimewaan yang tidak ditemukan di sholat-sholat yang lainnya. Paham sampai sini? Sebelum kita jawab segala sesuatu terkait dengan masalah syariat, apalagi hukum-hukum syariat, maka mesti ada dalil untuk bisa menguatkannya. Kita tanyakan kepada Nabi SAW apa saja rawatib ini. Maka keterangan istri Nabi SAW bernama Ummu Habibah menerangkan kepada kita tentang jumlah salat rawatib ini. Versi yang pertama didapati dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 414. At-Tirmidzi itu nama aslinya Muhammad, berasal dari Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Tayyib. Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha menyampaikan, "Man shalla 12 rak'atan." Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bima makna, lihat kalimatnya, "Man shalla 12 rak'atan." Siapa yang bisa menunaikan salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya siang sampai dengan malam. Jadi 12 rakaat ini dikerjakan di siang hari plus di malam hari. Plus, baik, mengiringi salat fardunya. Berarti salat ini hanya mengiringi salat fardu saja. Ada yang di siang hari, ada yang di malam hari. Apa saja itu ya Rasulullah? Pertama, lihat kalimatnya, arba'an qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Buat catat ya, 4 rakaat sebelum zuhur. 1. Wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 2 berapa? 6. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Tambah 2, 8.
Wa rak'ataini ba'dal isya. 2 rakaat setelah isya. Berapa? 10. Ingat, sudah isya berarti kan lail kan? Saya ulang, isya berarti masuk waktu malam. Rak'ataini ba'dal isya. Jadi yang ba'da isya itu masuk kategori malamnya. Baik, yang terakhir wa rak'ataini qabla subhi. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ada berapa? 12 rakaat mengiringi salat fardu dari mulai siang sampai dengan malam. Kalau kita urutkan dari siang sampai malamnya, subuh, tadi sudah saya terangkan kalimat ini. Ya, masih waktu fajar, kemudian zuhur, kemudian asar, maghrib dan isya. Yuk kita lihat yang rawatib nempel waktunya dengan salat fardu ini. Apa saja itu? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. 4, 2, 8, 4 tambah 2, 6, tambah 2, 8, tambah 2, 10, tambah 2, 12. Jelas sampai sini? Perhatikan ya, lihat betul ini. Solat ini, selain bisa menyempurnakan solat fardu kita, lihat kalimatnya. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Rangkaian solat ini, jika dikerjakan dengan sempurna, konsisten mengerjakannya, kata Nabi, orang yang konsisten mengerjakannya akan dibalas oleh Allah, diberikan pahala khusus, dibangunkan satu rumah untuknya di surga. Satu rumah di surga. Masya Allah. Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, ketika mendengar keterangan ini dari Nabi, apa kata beliau? Bima makna, lihat kalimatnya. Laqad azamtu alla atrukaha tula hayati. Setelah mendengar keterangan ini, kata beliau, saya berazam, bertekad pada diri saya, tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup saya. Masya Allah. Ummu Habibah, istri Nabi, keluarga Nabi, dekat dengan Nabi, di surga bersama Nabi, surganya bersama Nabi. Ketika mendengar ada amalan sholat sunnah 12 rakaat, bukan yang fardu, sholat sunnah, kata beliau, saya nggak akan tinggalkan itu selama hidup saya. Orang sudah punya rumah di surga bersama Nabi, keluarga Nabi, istri Nabi, masih mau menunaikan sholat sunnah dalam hidupnya, nggak akan ditinggalkan selama hidupnya. Anda para akhwat yang ada di atas, istri Nabi bukan, tetangga Nabi juga bukan, kerabat Nabi juga bukan, surganya belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, sudah ditawarkan pahalanya, masih sulit juga mengerjakannya. Anda sehat,